حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Yang sebegitu banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sampai sering kali kita melupakannya. Kita tidak merasakan bahwa apa yang melekat pada diri kita itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu bertafakkur, memikirkan nikmat-nikmat itu agar kita tidak termasuk orang-orang yang ingkar, yang kufur terhadap nikmat Allah. Wabil khusus dengan nikmat iman dan nikmat Islam, marilah kita terus pupuk, kita hiasi nikmat itu, kita tingkatkan nikmat itu, kita jaga, kita pelihara nikmat itu dengan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sikap hati-hati, jangan sampai kita terjerumus melanggar larangan-larangan Allah. Itulah yang disebut dengan sifat atau sikap taqwa. Imtitsalu awamirillah wajitinabu nawahihi. Nabi Muhammad sampaikan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Patuhlah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Patuh yang ditampilkan dengan sikap hati-hati, waspada. Jangan sampai kita menerjang larangan-larangannya. Karena itu Ubay ibnu Ka'ab menggambarkan orang yang bertakwa itu laksana orang yang berjalan di jalan banyak duri tanpa menggunakan alas kaki. Maka kita hati-hati dalam jalan di kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara keutamaan ajaran Islam ini, Islam menempatkan ahlul kiblah, orang yang terikat pada millah tauhid, menjadi satu kesatuan. Orang-orang yang berada di millah tauhid adalah satu hakikatnya. Allah sampaikan di dalam surat Al-Anbiya, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Inna hadhihi ay millatil Islam. Ini adalah satu tuntunan, kata Allah. Yani ummatukum ummatan wahidah. Ummatukum aidinukum ummatan wahidah. Umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun. Dan aku adalah Tuhan kalian. Maka fa'budun ay fa'buduni. Menyembahlah kepadaku. Allah menjadikan umat yang terikat pada ikatan tauhid menjadi kesatuan. Maka kemudian Allah menyampaikan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin
yang punya keimanan tauhid itu adalah bersaudara. Maka ketika mereka berselisih fa'aslihu baina akhwaikum, islahkanlah di antara saudara kalian itu. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah kemudian mencontohkan bagaimana kehidupan orang-orang yang terikat di dalam kesatuan tauhid itu tatkala beliau berhijrah. Orang-orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, mereka disebut muhajirin. Dan orang-orang yang menerima mereka di Madinah, mereka disebut orang-orang Ansor. Hubungan antara muhajirin dan Ansor begitu luar biasa. Orang-orang Ansor menolong saudara-saudaranya dari kaum muhajirin, memberikan sebagian harta yang dimilikinya untuk muhajirin. Itulah gambaran persaudaraan di bawah kesatuan umat di dalam panji tauhid. Begitu pula orang-orang yang di Madinah. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, di Madinah ada dua kabilah. Yang kabilah itu sebelum berislam mereka bermusuhan karena bersaing satu dengan yang lain. Itulah kabilah Aus dan Khazraj. Kemudian mereka dua kabilah ini menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbaiatlah mereka kepada Nabi, bersyahadat di dalam satu bai'ah yang kita kenal dengan bai'atul Aqabah, bai'ah Aqabah. Maka Aus dan Khazraj, dua kabilah yang sebelumnya bermusuhan satu dengan lain, bersaing tidak sehat, mereka jadi rukun. Satu sama lain saling menolong. Namun apa ma'asyiral muslimin, ternyata ada pihak yang tidak suka melihat umat Islam. Ada orang-orang yang tidak suka melihat Aus dan Khazraj ini bersatu. Siapa tentu yang paling tidak suka? Tentu yang dikatakan di dalam Al-Quran adalah setan yang paling tidak suka umat ini bersatu. Allah menyampaikan innama yuridu syaiton ayyuki bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu menghembuskan permusuhan dan perselisihan. Maka perangkat setan yakni kekafiran menghasutlah pada dua kabilah ini. Beberapa orang dari kabilah karena terhasut kemudian terpicu untuk bermusuhan kembali. Allah kemudian mengingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hai dua kabilah, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Wala tafarraqu. Janganlah kalian bercerai-berai. Maka Allah kemudian mengingatkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ingatlah, dulu kalian bermusuhan, kemudian Allah satukan kalian dengan dinul Islam ini, dengan dinul tauhid. Kalian yang dulu bermusuhan menjadi bersaudara. Maka kenapa kemudian terpicu untuk bermusuhan kembali? Ma'asyiral muslimin, ketika ada saudara kita kemudian bermusuhan, wajiblah kita mengingatkan. Maka Allah sampaikan fa'aslihu baina akhwaikum. Islahkanlah di antara saudara kalian. Ma'asyiral muslimin, Islam di dalam menjaga keutuhan umat ini mendorong setiap umat membangun sikap empati. Sikap empati terhadap umat ini dikaitkan oleh Allah terhadap keimanan. Maka Nabi Muhammad sampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Nabi menggunakan bahasa la yu'minu. Tidak ada iman, maksudnya tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagai mencintai terhadap dirinya sendiri. Jadi empati, merasakan apa yang dirasakan diri sendiri dan merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya sebagaimana merasakan apa yang dirasakan oleh dirinya sendiri. Ketika kita sakit, maka kita harus berempati pada saudara kita yang sakit. Itulah gambaran kesatuan umat ini.
Kemudian sikap peduli. Nabi juga sampaikan malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang bangun pagi kemudian tidak medulikan urusan kaum muslimin, maka dipertanyakan dia bagian dari kaum muslimin itu. Ma'asyiral muslimin, ada banyak prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Nabi berkaitan dengan keutuhan umat ini. Antara yang Nabi menyampaikan yasuddu ba'duhu ba'du, saling memperkokoh satu sama lain. Kemudian Allah menyampaikan wala tanaza'u, janganlah kalian melelahkan waktu untuk berbantah-bantahan yang tiada guna. Fatafsalu wa tadhhabu rihukum, yang demikian itu akan melemahkan dan menghilangkan kekuatan kaum muslimin ini. Ma'asyiral muslimin, hari ini kita ada di era yang disebut sebagai era digital. Di era ini ada banyak persoalan. Ada hal-hal yang dulu terhembuskan lewat ucapan lisan, sekarang terhembus bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan jari jemari kita. Orang bisa melakukan namimah, orang bisa menghembuskan permusuhan satu dengan yang lain. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya sifat cerdas, yang merupakan ciri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ciri dari para Rasul adalah cerdas, fatona, punya kewaskitaan, sifat cermat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, al-muslimu man salibal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sesungguhnya, orang muslim yang sebenarnya adalah orang-orang yang orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dulu orang-orang zaman dahulu menafsirkan ungkapan menyelamatkan dengan lisan dan tangan. Ketika menyelamatkan dengan lisan artinya ucapan kaum muslimin dijaga. Jangan sampai menghembuskan permusuhan, namimah, mengadu domba. Kemudian ketika menafsirkan makna menyelamatkan dengan tangan, jangan sampai orang terkena pukulan dan sebagainya. Tetapi ketika kita baca di dalam era saat ini, jari jemari kita itu bisa melakukan namimah, bisa mengadu domba, bisa menciptakan permusuhan lebih ganas dari yang kita kerjakan dengan mulut kita. Orang bisa berghibah, bisa menciptakan kesalahpahaman yang zaman dahulu bisa kita lakukan dengan mulut kita, yang itu hanya terjadi di sekitar kita. Tetapi ketika jari jemari kita yang bekerja dengan tangan kita, menggunakan gadget kita, menggunakan HP kita, maka kita bisa menghembuskan permusuhan itu bukan saja di sekitar kita, tapi di seluruh dunia. Dengan artificial intelligence, orang bisa membuat hoax yang lebih dahsyat dari hoax yang diciptakan oleh orang-orang munafik terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, karena itulah kita perlu waspada. Kita perlu cermat di dalam perkembangan terakhir ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita berhati-hati bertindak. Membangun sikap husnudzon kepada sesama muslim itu penting. Selain husnudzon, hal yang perlu kita lakukan adalah tabayyun. Membangun budaya klarifikasi sebelum kita menyimpulkan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang-orang fasik membawa berita, maka janganlah berita itu ditelan lebih dahulu, kemudian disebarkan. Kita kaji dulu, kita tabayyuni dulu, benarkah berita seperti ini. Ketika kita mendengarkan ada kabar tentang saudara kita, maka kita tidak kemudian boleh menyebar berita itu sebelum kita kaji, kita teliti, kita tabayyuni. Inilah etika yang baru kita jaga di dalam kehidupan era yang sekarang ini, sehingga umat Islam ini tidak mudah kemudian berpecah satu dengan yang lain. Yang terakhir barangkali yang perlu kita bangun adalah kita menghargai satu perbedaan.
Kalau kita berbicara perbedaan, ada dua hal yang perlu kita lihat. Ada perbedaan yang ditoleransi. Ada perbedaan yang tidak bisa ditoleransi. Perbedaan yang lahir dari ijtihad. Perbedaan yang lahir dari istimbat hukum yang berbeda. Tentu harus kita hormati perbedaan itu. Maka kita harus ajarkan umat ini membiasakan berbeda di dalam hal, membiasakan menerima perbedaan di dalam hal-hal yang bersifat ijtihadiyah seperti ini. Tetapi ada perbedaan yang tidak bisa kita toleransi. Namanya penyimpangan. Tentu kita harus ingatkan. Kita ajak orang-orang yang menyimpang itu dengan kaidah ar-ruju ilal haq. Melalui nasihat, melalui dakwah. Inilah ma'asyiral muslimin hal yang prinsip yang kita hidup di era saat ini, maka budaya-budaya seperti ini perlu kita hidupkan. Sehingga umat Islam tetaplah menjadi umat yang satu di dalam bendera tauhid, umat yang kokoh, yang satu sama lain bisa saling menjaga, bisa saling tolong menolong. Ada satu kalimat yang diucapkan menjadi slogan kita, nata'awanu fima tafaqna alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Kita saling tolong menolong di dalam hal yang kita memang bersepakat. Wilayah-wilayah yang mujma' alaih kita bertolong menolong. Tetapi di dalam hal yang memang kita berbeda pendapat, wilayah yang mukhtalaf fi, maka kita harus saling menghargai satu yang lain. Mudah-mudahan dengan sikap-sikap seperti itu, umat Islam, umat yang menjadi umat yang kokoh, umat yang bisa menjadi teladan terhadap yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mewujudkan itu. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon petunjuknya, mohon bimbingannya, mohon kekuatannya. Mudah-mudahan di dalam menjalani kehidupan ini kita bisa istiqomah di dalam jalan yang sudah Allah tuntunkan lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mudahkan kepada kita untuk mengikuti jalan itu. Sekaligus Allah membukakan hati kita untuk melihat secara jernih terhadap hal-hal yang menyimpangkan kita dari itu semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya ghafiraz dzunubi wal khati'at ya rahmar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jinaba. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan tayyibah aminah mutmainnah
tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik. Allahumma sallimna wal muslimin warhamna wal muslimin wa qina ma'iyam syarr masa'ibid dunya waddin. Allahumma sallim ikhwana alladhina fi Palestin wa ahlik a'da'ahum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.